Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di hari Sabtu. Kami ada sebagaimana kami berada. Kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengurapi kami semua, supaya apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan. Tapi itu termaterai dalam hati kami, dan kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan secara praktis sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu, dan seluruh perangkat IT yang kami gunakan juga diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang merampas perhatian dan yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca 1 Korintus pasal 9, 24 sampai dengan 27. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara, di ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan saya mau katakan bahwa kalau kita ada hari ini, itu bukan tanpa tujuan Tuhan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Karena itu saya mau katakan, mari kita memperhatikan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah pertandingan, seringkali yang dominan yang kita dengar kata-katanya adalah fokus, fokus, fokus. Memang saudara, kata-kata ini seringkali diteriakan oleh sang pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Itu di ayat 26 dan 27. Saudara, saya mau katakan, fokus itu penting agar saudara dan saya tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau sasaran. Perhatikan, sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu akan mampu membakar sampah atau jerami yang kering. Bahkan
dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dalam menjalani hidup kekristenan, saudara, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu apa? Mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita lihat di Filipi pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara, inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya dia fokus kepada apa yang di hadapannya. Dan kemudian apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, supaya kita tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara rohani, berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk mengganggu dan menggoda orang percaya dengan menawarkan segala hal yang menyilaukan mata dan menyenangkan daging. Yaitu apa? Uang, kekayaan, jabatan, popularitas, perselingkuhan, obat-obat terlarang, seks bebas, dan masih banyak lagi. Ini yang ditawarkan oleh iblis supaya kita tidak lagi berfokus pada perkara-perkara yang rohani. Siang dan malam iblis terus berjalan keliling sama seperti singa yang Alkitab katakan mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu di 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Jika orang percaya sudah hilang konsentrasi dan tidak lagi fokus, maka iblis akan dengan mudah untuk menjatuhkannya. Sebab itu Tuhan Yesus telah berpesan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rasul Paulus memberikan sebuah teladan hidup melalui kehidupan seorang prajurit. Juga kehidupan seorang olahragawan, dan juga yang ketiga petani. Jadi ada 3 keteladanan, ya, keteladanan kehidupan prajurit, olahragawan, dan petani. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang selalu berfokus pada tugas. Setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki ketaatan seorang prajurit, kedisiplinan seorang atlet, dan kesabaran seorang petani dalam menanti tuaian. Jadi ini yang dituntut dari kita, supaya kita memiliki ketaatan seorang prajurit. Karena seorang prajurit itu selalu siap dan begitu ya. Siap komandan maksudnya. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Dan seorang olahragawan atau atlet itu juga memiliki kedisiplinan dalam berlatih. Dia memiliki kedisiplinan. Dan seorang petani, dia sabar. Sabar menanti waktu panen. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya kan? Itu jelas tertulis di sana. Dan di ayat 4 dikatakan begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat ini menyatakan bahwa prajurit yang hendak berjuang
tidak lagi memusingkan kepentingan diri sendiri dan termasuk urusan keluarganya sekalipun, agar ia mampu fokus, ya kan, memusatkan pikiran, berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembela negara atau bangsa dalam menghadapi musuh. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin hanya fokus pada penginjilan. Karena itu saya mendirikan yayasan untuk memayungi saya dalam melakukan penginjilan atau bermisi. Ya, karena itu saya butuh juga topangan dari saudara, Bapak Ibu doakan saya. Nah saudara, karena itu supaya kita itu tetap fokus, maka ya bersaat teduh. Itu yang pertama. Amin. Bersaat teduh saudara. Menyediakan waktu secara teratur untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Ini akan membantu kita untuk tetap fokus kepada perkara-perkara rohani. Karena itu saya mau katakan begini, jadikan saat teduh pagi ini, ya seperti yang saudara lakukan pagi ini dengan tayangan Sahabat Galilea sebagai sebuah kebutuhan, dan bersaat teduh sebagai gaya hidup sehari-hari. Dengan bersaat teduh berarti kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Sehingga ketika fokus hidup kita mulai menyimpang, Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita atas segala sesuatu yang pernah Tuhan sampaikan melalui firman yang telah kita baca. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan lagi. Haleluya. Jadi yang pertama adalah bersaat teduh. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus pernah menasehati Timotius. Kalau saudara lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Dikatakan seperti ini, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah ini dia, latihlah dirimu beribadah. Terus, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah ini saudara, latihan ibadah. Iya. Karena dikatakan latihlah dirimu beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Kita fitness, kita olahraga, itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini, ya sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Karena itu jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekarang ibadah bisa kita ikuti melalui online. Gereja hanya sebatas sejauh jari. Dan ini membuat orang kemudian nyaman dengan ibadah online. Tapi ingat loh, kenyamanan itu adalah jebakan. Kenapa? Karena kita berpikir praktis seperti yang iblis selalu sodorkan kepada kita. Praktis. Gereja kan jauh. Mana terburu-buru lagi, macet lagi, udah buang-buang biaya lagi, buang waktu, ya kan? Udah buang waktu, buang biaya pula. Nah saudara, Tuhan sudah mengingatkan di Ibrani, jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah yang dimaksud bukanlah ibadah yang sekedar menjadi rutinitas, tapi ibadah yang benar-benar mendatangkan kuasa, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya. Ketika kita mengalami atmosfer hadirat Tuhan, saat itulah kita semakin memiliki kepekaan rohani.
kita perhatikan bahwa Tuhan sudah memfokuskan segala keberadaan hidupnya untuk mengasihi kita. Sampai ia rela turun, dia nuzul ke bumi dan mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus kita dari semua kuasa dosa dan upah dosa. Masakan hidup kita tidak tertuju kepadanya dan hanya tertuju kepada dunia. Masakan hidup kita hanya tertuju kepada dunia dan bukan mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan sudah memfokuskan segala keberadaan hidupnya untuk mengasihi kita. Ya kan? Dia tinggalkan surga. Dia datang ke dunia ini mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Dan Alkitab katakan oleh penebusan itu kita menerima pengampunan dosa. Amin. Efesus 1 ayat 7. Bukan hanya itu, tetapi juga oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Roma pasal 3:24. Amin. Bahkan oleh penebusan itu kita dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia. Sehingga hidup kita tidak lagi sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 kalau nggak salah itu. Bahkan di Galatia pasal 3, 13, 14 kita menerima berkat Abraham. Itu sebabnya mari kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Fokus kepada Tuhan berarti kita mengejar perkara-perkara yang rohani lebih daripada perkara yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan ini. Kiranya kami berfokus kepada Tuhan saja. Kami percaya pertolongan Tuhan kami alami, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua, para sahabat Galilea yang sedang melakukan kegiatan akhir pekan. Tuhan kiranya melindungi mereka semua, menjauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada